Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairudin dengan nomor induk mahasiswa 859172976, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Universitas Terbuka Mataram. Pada hari ini saya akan membuat video tentang penanganan anak berkebutuhan khusus untuk tugas 3. Di hadapan saya sudah ada salah seorang guru madrasah swasta di Labuan Haji. Untuk itu, sebelum kita bertanya lebih lanjut, untuk itu kita persilahkan untuk memperkenalkan diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru, adik-adik mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur siang hari ini berkesempatan untuk diwawancari oleh salah seorang mahasiswa Universitas Terbuka yang kebetulan Bapak Guru juga salah seorang alumninya. Kalau dulu saya di Universitas Terbuka UPBJJ Mataram. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badli, berasal dari Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan sehari-hari masih aktif mengajar sebagai salah seorang guru non-ASN atau guru honorer di salah satu madrasah swasta yang ada di Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, atau tepatnya di MI Muhammadiyah Tanjung. Begitu ya perkenalannya. Oke. Sebelum saya bertanya kepada Pak Guru, sebelumnya yang mohon izin untuk mewawancari Bapak Guru terkait pembelajaran siswa yang berkebutuhan khusus di MI Muhammadiyah Tanjung, Lombok Timur, khususnya pengalaman Bapak sebagai guru kelas. Oke, terima kasih Pak. Jadi kita mulai saja dengan pertanyaan intinya. Apakah di kelas Bapak ada siswa yang menunjukkan perbedaan belajar dibandingkan teman-teman yang lainnya? Sangat ada. Yang jelas ada. Selama ini ketika kita mengajar di MI Muhammadiyah Tanjung, memang di kelas yang kita bimbing, yang kita masuki setiap harinya, memang ada perbedaan antara anak yang satu dengan yang lain, yang kemudian dalam pendidikan kita sebut dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi, ya dia berkebutuhan khusus karena cepatnya menerima pelajaran, kebalik juga karena lambatnya menerima pelajaran. Ya, di kelas saya yang selama ini di MI Muhammadiyah Tanjung, memang ada beberapa orang yang sedikit lambat dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Ini dari sisi kemampuan akademik. Yang ada teman-temannya yang anak-anak yang memang agak lambat perkembangannya dalam menerima, dalam memahami pelajaran dari teman-temannya yang lain. Selanjutnya Pak, kesulitan seperti apa yang biasa anak itu alami di saat kegiatan belajar berlangsung? Misalnya membaca, menulis, atau yang lainnya. Di antara kesulitan-kesulitan yang bisa kita jumpai, yang pertama ternyata ada beberapa anak, walaupun sudah kelas 5 misalnya, ternyata kemampuan membacanya masih belum sempurna. Yang pertama, apalagi kalau kemudian nanti kita mengajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab tidak akan bisa diajarkan dengan maksimal ketika anak-anak yang kita ajar belum bisa membaca huruf-huruf Arab. Itu huruf-huruf yang sama-sama kita ketahui adalah huruf-huruf yang kemudian digunakan juga dalam Al-Quran. Nah, terutama bahasa Arab ini banyak yang ternyata walaupun kelas 5 belum selesai Iqra dan lain sebagainya. Maka itu menjadi tantangan tersendiri, tidak bisa menyerap pelajaran bahasa Arab dengan sempurna. Bahkan di bahasa Indonesia juga masih ada satu orang yang memang bermasalah terkait dengan kemampuan membacanya, baca tulis hitungnya, masih ada masalah. Bagaimana perilaku anak berkebutuhan khusus ketika berinteraksi dengan teman-teman di sekolahnya?
Apakah pernah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, mudah marah, sulit, atau apa namanya, menarik diri dari teman-temannya atau menghindari teman-teman gitu? Anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, yang berkebutuhan khusus ini udah lambat dalam menerima pelajaran. Kadang-kadang ada usilnya kan, sering mengganggu teman-temannya yang sedang belajar, mengganggu teman dalam kelasnya, atau bahkan mengganggu temannya yang ada di kelas yang lain. Bahkan ada juga yang tidak mau belajar, kan tidak mau belajar. Kemudian berimplikasi pada perilaku juga yang kadang-kadang tidak enak kita dengar, ucapan maupun tindakan. Oke, selama ini bagaimana Bapak bisa menyesuaikan cara mengajar anak tersebut agar dapat mengikuti pelajaran? Anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti ini memang yang harus dilakukan adalah dia harus dipisah dengan teman-temannya. Tidak bisa kita paksa dia harus ikut belajar di dalam kelas, karena pengaruhnya nanti teman-temannya yang tidak berkebutuhan khusus akan menjadi terganggu. Karena dia memiliki kebutuhan khusus, maka harus dibina secara khusus juga. Nanti ada guru-guru yang ditugaskan 1-2 orang yang khusus membina anak-anak yang seperti ini, tidak dicampur dengan anak-anak lainnya yang di dalam kelas. Anak-anak yang normal, yang tidak berkebutuhan khusus, kita belajar dengan aman, nyaman, pesan-pesan, materi-materi pelajaran dari Bapak Ibu gurunya tersampaikan. Sementara ini yang memang harus ditangani secara khusus juga dipisahkan, mungkin di kantor ada ruang lain yang kemudian diajar oleh guru-guru yang memang ditunjuk oleh kepala sekolah atau kepala madrasah. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu kesibukannya. Mudah-mudahan hasil wawancara kita ini bermanfaat bagi kita sebagai mahasiswa dan semua ibu bapak guru. Terima kasih. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama terima kasih, dan sekali lagi saya memberikan semangat kepada adik-adik mahasiswa Universitas Terbuka, karena saya satu alma mater, walaupun hanya sampai D2, untuk semangat terus belajar. Dan insya Allah Universitas Terbuka itu jangan pernah diragukan kualitas maupun kelegalannya. Insya Allah Universitas Terbuka aman, nyaman, lancar, insya Allah sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.